Di tangan orang kreatif, bambu juga bisa disulap menjadi berbagai bentuk. Salah satunya ialah Syafruddin, warga desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Ia membuat kerajinan dari limbah bambu dengan berbagai macam bentuk seperti lampu hias, asbak, tempat alat tulis kantor, penyimpanan HP, dan lainnya. Syafruddin nampaknya tidak bisa jauh dari bambu. Sejak 2018, ia sudah menekuni usaha kerajinan tangan limbah bambu ini, berawal dari ikut saudaranya yang juga menekuni usaha kerajinan bambu tersebut. Ia melihat banyak sisa potongan bambu yang tidak terpakai. Di tangan Syafruddin, limbah bambu kini tidak lagi berujung di pembakaran. Limbah bambu kini sudah bisa diolah menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomis dan memiliki nilai estetika. Ia pun bercerita awal mula ia mengelola limbah bambu menjadi kerajinan tangan. Itu belajar membuat dan menciptakan miniatur rumah secara otodidak melalui internet. Ia kemudian mengolah limbah bambu tersebut menjadi sebuah kerajinan yang menjadi sumber penghasilan tambahan. Penggunaan limbah bambu ini tentunya mampu menekan biaya produksi miniatur yang dibuatnya. Harga yang dipasarkan oleh Udin bervariasi, disesuaikan dengan tingkat kerumitan dan ukurannya. Mulai dari 30.000 hingga ratusan ribu rupiah. Usaha yang ditekuni Udin ini pun kini semakin berkembang dengan strategi marketing digital yang digunakan. Usaha kerajinan limbah bambu miliknya ini telah mendapatkan banyak permintaan dari berbagai daerah. Karena banyaknya pesanan tentunya perlu peralatan yang biar untuk mempercepat produk gitu ya. Akhirnya saya mencoba mengajuin kur di BRI. Saya memproduk banyak itu, termasuk selain offline juga dititipkan kemana-mana, dan tentunya ya ada pelatihan lah atau kelompok UMKM ikut pelatihan ya. Kemudian berkembang berjalan dengan ya cukup pesat lah gitu ya, cukup pesat ya. Dengan ada bantuan ini saya merasa terbantu begitu, dan akhirnya setelah ada peralatan itu bukan hanya asbak tapi ke yang lainnya. Di antaranya itu kan lampu gitu, beberapa macam lampu outdoor maupun indoor ya. Banyak pesanan istilahnya ya, ada sangat ingin pengembangan ya, terutama mode ya, modif tentunya, dan kualitas kelayakan gitu, kualitas ya. Kualitas itu tentunya mungkin terkait nantinya ke harga ya. Adapun ya untuk pengembangan ke sana kita lihat saja, kalau memang perlu banyak hal ini kan, karena banyak peralatan yang listrik itu udah beli itu dari BRI juga ya. Barangkali ada peralatan yang jenis lainnya memang ada ya, tentunya kalau dimungkinkan ya saya menghubungi pihak BRI lagi. Tidak hanya penjualan melalui marketplace, kerajinan limbah bambu milik Udin juga banyak mejeng di toko-toko, sanggar kesenian, kampus maupun rumah makan. Tidak jarang pengunjung yang tertarik untuk membeli produknya. Salah satu pengelola rumah makan, Edi, mengatakan di rumah makannya memang disediakan gerai UMKM dari Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Serang.
Menurutnya, untuk gerai penjualan kerajinan bambu tersebut bisa terjual mencapai 5-10 produk perharinya. Gimana Pak? Gerai penjualannya lumayan bagus sih, per hari bisa 3-5 item per itemnya, 3-5 item. Untuk ikannya bahkan bisa lebih. Kerajinan tangan ini? Iya, ada yang lebih disukai itu asbak. Makannya ada asbak, ada makanan ringan juga, ada banyak. Makanan ringan juga ada ya? Juga ada seperti kayak PW, ada pisang. Tapi ya biasanya ini ya, kerajinan bambu ini biasanya. Mungkin karena segi ini ya keunikannya juga, sama dari harganya yang relatif murah, ya sangat membantu sih untuk masyarakat yang dalam UMKM dari yang usaha mikro ya. Iya, di sini dari masyarakat kita sih ada yang dari yang kerajinan bambu ya dari Pontang, dari sekitar sini, ada yang dari Keduas juga. Itu kan dekat-dekat aja di sini. Kepala Unit BRI Pontang Ahyar Supriyatna mengatakan, meski berada di Kecamatan Pontang, namun di sini ada warga yang menekuni usaha di bidang ekonomi kreatif. Potensi usaha limbah bambu ini cukup potensial. Untuk itu pihaknya juga akan memberikan kemudahan dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya. Selain kemudahan dalam permodalan, BRI juga memiliki tempat yang disebut Rumah Kreatif BUMN atau RKB bagi para pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya, seperti pelatihan cara memasarkan, pengemasan, dan lainnya. Daerah Pontang, Kecamatan Pontang ini ada di satu kelurahan desa itu, kalau nggak salah di Singarajan, desa Singarajan itu ada pelaku usaha ekonomi kreatif bambu. Dia itu sudah pernah jadi nasabah BRI Pontang, terus sudah lunas, tapi komunikasi tetap jalan. Insya Allah kalau misalnya kedepannya dia butuh modal untuk pengembangan, akan kita bantu. Kita punya namanya RKB, Rumah Kreatif BUMN ya. Nah, di situ teman-teman nasabah itu diajarkan untuk memasarkan produknya lewat secara online. Ya, bukan hanya memasarkannya, tapi cara marketingnya kayak gimana biar menarik perhatian si pembeli. Melihat usaha yang semakin dikenal luas pun, membuat Udin berharap usaha kerajinan kreasi limbah bambunya bisa terus berkembang dan diminati oleh masyarakat, sehingga bisa menjadi penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, ia pun berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat membantu usaha kerajinan dari limbah bambu ini semakin berkembang. Dari Kabupaten Serang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara, mewartakan.